Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini berjumpa kembali bersama Ibu Deviana. Kita akan belajar bahasa Indonesia untuk siswa kelas 11 jenjang pendidikan SMK, yaitu teks prosedur kompleks. Minggu lalu pada pertemuan pertama kita sudah membahas soal teks prosedur kompleks mengenai pengertiannya, ciri-cirinya, lalu instruksi informasi dalam teks prosedur kompleks. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun informasi berdasarkan teks prosedur kompleks, lalu pedoman untuk menyusun teks tersebut, struktur dan ciri kebahasaan, serta pengembangan dan presentasi teks prosedur kompleks. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa selalu menyiapkan catatan untuk mencatat poin-poin penting dalam pembelajaran Ibu hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita menyaksikan video yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, saudara, saat ini saya baru selesai melakukan ataupun mengerjakan ujian teori untuk pembuatan SIM. Tahukah Anda, ternyata sekarang untuk membuat SIM bisa dilakukan secara online. Nah, seperti apa pembuatan SIM secara online ini? Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kasih SIM Polda Metro Jaya, ada Kompol Empati Siregar. Pak, keuntungan dari pembuatan SIM online ini apa sih Pak yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Baik, Mas Yasir. Jadi keuntungan dari masyarakat dengan menggunakan SIM online ini adalah bahwa masyarakat membuat SIM dan memperpanjang SIM sudah tidak terikat lagi dengan domisili. Jadi kalau waktu dulu, jadi orang misalkan Bekasi, dia punya KTP Bekasi, terus dia harus memperpanjang di Satpas Bekasi. Contohnya saya nih Pak, Contohnya ya, KTP saya dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Bisa buat SIM secara online di Polda Metro Jaya. SIM baru maupun perpanjangan. SIM baru maupun perpanjangan. Ya, bisa. Sangat jadi sudah tidak terikat lagi ya, dengan domisili dari KTP-nya tersebut. Tetapi pemanggilan data kita memang kita menggunakan nomor induk kependudukan yang tercantum dalam iktp, sehingga memang dalam proses tersebut masyarakat mendapatkan proses yang cepat. Kalau dulu kita ngikut data satu persatu, nama, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Sementara kita cukup dengan mengetik nicknya saja, akhirnya data muncul semua. Ini juga sangat membantu masyarakat. Biasanya nih Pak, masyarakat itu khawatir sama prosedurnya yang lama, memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Nah, dengan pembuatan SIM secara online ini, waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat tuh berapa jam? Kalau dari tahapan awal memang 1 jam sampai dengan terakhir. Tapi memang ini lebih cepat karena kita pada saat proses ujian teori, masyarakat langsung datang sendiri. Pada saat melaksanakan ujian teori, dia bisa langsung mengerjakan soal tanpa menunggu rombongan yang lain atau pemohon yang lain. Sehingga begitu pada saat selesai 30 menit melaksanakan kegiatan ujian teori, selesai dia langsung bisa menuju, apabila dinyatakan lulus, dia bisa langsung menuju ke tempat ujian praktek. Terima kasih Pak Fahri atas informasinya. Itu tadi saudara bincang singkat saya dengan Pak Fahri terkait dengan proses pembuatan SIM online. Setelah kalian melihat video yang barusan tadi, maka kalian bisa menyusun informasi berdasarkan prosedur kompleks. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam menyusun informasi? Yang pertama adalah kalian harus menentukan topik
prosedur kompleks yang akan kalian susun. Lalu yang kedua, kumpulkan sumber informasi sebanyak mungkin. Yang ketiga adalah mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Selanjutnya, informasi tersebut disusun menjadi sebuah teks prosedur secara utuh. Selanjutnya kita akan belajar soal pedoman dalam menyusun teks prosedur kompleks. Yang pertama adalah menggunakan kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Yang kedua, membuat instruksi atau langkah yang diberikan cukup jelas dan dipengerti oleh pembaca. Sesuaikan bahasa dengan calon pembaca. Dan yang terakhir, urutkan instruksi secara sistematis agar seragam dalam teks prosedur. Baiklah anak-anak yang ibu sayangi, langkah selanjutnya adalah kita membuat rancangan dalam teks prosedur kompleks. Ada dua bagian dalam teks prosedur kompleks. Yang pertama adalah pernyataan umum, biasanya diletakkan di paragraf pertama. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah dalam prosedur tersebut. Selanjutnya kita akan belajar soal struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur kompleks. Sebagai contoh, misalnya dalam sebuah industri, prosedur perlu dipresentasikan agar pekerja mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam bekerja. Presentasi biasanya diawali dengan salam, lalu menyampaikan tema, tujuan serta manfaat dari presentasi tersebut. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan tentang langkah-langkah suatu kegiatan. Dan perlu diperhatikan bahwa teks prosedur haruslah jelas dan urutan langkah-langkahnya tidak boleh rancu atau membingungkan para pembacanya. Baiklah anak-anak, kita akan belajar soal kebahasaan dalam teks prosedur kompleks. Yang pertama adalah penanda wacana. Penanda wacana adalah perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi untuk merangkai pernyataan untuk melanjutkan suatu pernyataan selanjutnya. Biasanya ditandai oleh kata pertama, contohnya lalu, setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Yang kedua, ciri kebahasaan dari teks prosedur kompleks adalah kata ganti atau pronomina. Adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya adalah ia, nya, mereka, kita, dan kami. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi. Pasti anak-anak sudah mengetahui konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang berfungsi untuk syarat yang terdapat dalam teks prosedur kompleks. Kita akan mempelajari tentang kalimat-kalimat yang biasanya terdapat dalam teks prosedur kompleks. Yang pertama adalah kalimat imperatif, kalimat yang mengandung perintah. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengembangan dan presentasi teks prosedur kompleks. Dalam mengembangkan teks prosedur kompleks harus diperhatikan isi, struktur, dan ciri kebahasaan. Dan saat memberikan presentasi, usahakan untuk menyampaikan dengan jelas dan sesuai dengan teks prosedur. Tanggapan yang disampaikan dapat berupa pertanyaan maupun saran. Demikianlah tadi materi tentang teks prosedur kompleks, dan ibu akan memberikan soal dan tugas buat kalian, dan ibu akan berikan tugas tersebut dalam Edu Learning SMK Ketintang Surabaya.
Jadi anak-anak tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jangan lupa kalau keluar rumah harus tetap memakai masker. Terima kasih, Ibu Deviana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.